Sahabatku sekalian, berikutnya saya ingin mengajak nih kepada terutama kaula muda ya, teman-teman muda. Kang Yoyo, terima kasih sudah bergabung ya. Terutama yang masih muda ya, yang barangkali masih takut-takut menikah ya, masih takut untuk membangun rumah tangga, takut karena banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama, belum punya pekerjaan tetap atau belum menjadi karyawan tetap ya. Pertimbangan kedua, belum ada gaji tetap. Pertimbangan ketiga, belum ada rumah. Pertimbangan keempat, sudah punya rumah belum ada kendaraan ya. Pertimbangan kelima, sudah ada kendaraan tapi belum ada yang cocok. Banyak sekali pertimbangannya ya. Jadi sahabatku sekalian, ini terkait dengan bagaimana menikah. Kita menikah itu sebenarnya sekali lagi yang perlu kita siapkan itu adalah mental yang kuat ya. Siapkan mental yang kuat, dan mental yang kuat itu hadir dari pemahaman kita terhadap pernikahan, pemahaman kita terhadap tanggung jawab itu adalah kuat pula, begitu ya. Nah, jadi sayang sahabat sekalian, kalau ada di antara kita yang sudah punya pekerjaan, yang penting gini loh. Yang penting kalau kita sudah punya mental yang kuat, punya kemampuan fisik yang sehat. Sebenarnya kan fisik yang sehat itu adalah lahir dari mental yang kuat, mental yang sehat pula, begitu ya. Ya mungkin ada di luar sana yang mentalnya sehat tapi fisiknya dirasa kurang kuat. Sepengetahuan saya dan yang saya alami adalah ketika mental kita sehat, insya Allah fisik kita pun akan kuat, akan sehat ya. Jadi untuk berumah tangga, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita, terutama yang sudah dianggap mampu. Nah, mampu dalam hal ini perspektif saya, karena ini yang pernah saya alami, mampu yang pertama itu adalah mampu secara mental ya. Kita sudah kuat secara mental. Kemudian yang kedua ya, mampu secara finansial, bukan ya. Kalau finansial salah satu pendukung tapi bukan satu-satunya ya. Karena di dalam persiapan untuk menikah ya, dalam persiapan untuk menikah itu kita sebenarnya tidak dibutuhkan kita menjadi pegawai tetap. Kita tidak dibutuhkan kita sebagai pekerja di sebuah perusahaan yang sudah tetap. Yang dibutuhkan adalah bekerja tetap, bukan sebagai pegawai tetap ya, tapi bekerja tetap. Itu yang paling utama. Nah, tapi itu sekali lagi kembali kepada ini, mental ya. Sahabatku, siapapun yang belum menikah, siapkan ini dulu, mental dulu. Mbak Wiwi, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi siapkan mental. Rasulullah sampaikan begini sahabat ya, Rasulullah sampaikan begini, ya ma'syar syabab ya, wahai para pemuda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah siap di antara kalian untuk menikah ya, falyatazawwaj, maka bersegeralah menikah, fa innahu aghaddu lil basar ya, karena sesungguhnya menikah itu adalah menyelamatkan pandangan ya. Karena sekali lagi ini pandangan kita ini yang kadang-kadang liar, ini yang membuat kita kadang-kadang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, terutama laki-laki. Kalau sudah melihat yang namanya gelis-gelis itu biasanya, maaf ya, suka pikirannya aneh-aneh.
penyakit laki-laki begitu ya. Makanya perlu diselamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Segera halalkan orang-orang yang Anda suka ya. Halalkan, bismillah, halalkan, begitu ya. Kemudian wa ahsanul farj, dan itu juga baik untuk kemaluan, karena kemaluan juga berbahaya kalau ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya ya. Kamu nanya ya, sudah bergabung, terima kasih ya. Kemudian wa man lam yastati, tapi siapa yang merasa belum mampu ya. Ya, banyak orang yang mesti dia sudah mampu secara finansial tapi dia masih takut untuk menikah dengan bla bla segala macam ya. Kalau dia belum mampu, maka anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu menyelamatkan ya. Berpuasa itu menjadi perisai. Karena sekali lagi rentan sekali kita sahabat sekalian, terutama sahabatku yang masih muda, yang masih belum menikah. Mungkin ada di sini yang sudah usianya 22, 23, bahkan mungkin ada yang sudah 29, 30 tahun tapi belum menikah karena tadi ada ketakutan ya. Sekali lagi, persiapkan mental. Nikah itu enak loh. Nikah itu Masya Allah indah, enak, luar biasa ya. Mbak Pita Permata, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan pertama ya. Jadi kemampuan itu adalah pertama kemampuan mental, yang kedua baru kemampuan yang lain ya. Kemampuan finansial, kemampuan yang lainnya. Mental itu berkaitan dengan keberanian sama fisik yang perlu disiapkannya. Nah, kemudian saya ingin juga ini menyampaikan kepada saudari-saudariku sekalian yang sangat kucintai, yang sangat kuhormati. Perempuan itu adalah permata ya. Jangan Anda rendahkan diri Anda ya dengan membiarkan diri Anda itu dipacari. Mohon maaf, kalau Anda membiarkan diri Anda itu dipacari, itu berarti Anda merendahkan martabat dan harkat Anda. Jadi kalau ada laki-laki yang mau kenalan atau mau PDKT lah bahasanya begitu, kasih batas gitu. Oke, kita kenalan, oke, kita taruh, tapi tidak boleh lama-lama. Maksimal 3 bulan sudah harus dihalalkan. Karena gini ya, kalau kita, maaf nih ya, mungkin tidak semua tapi ini kebanyakan, kalau pacaran itu madorotnya lebih banyak, terutama buat perempuan ya. Kang Edi Suyanto, terima kasih sudah bergabung ya. Terutama buat perempuan ya. Yang rugi kalau pacaran itu perempuan, apalagi kalau sudah laki-laki ya. Maaf, laki-laki yang ingin berbuat jahat, rata-rata laki-laki kalau mau pacari seorang perempuan itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan, memang ada yang tulus ingin kenalan, ingin mengetahui, kemudian nanti ingin jadikan istri. Tapi ada juga sekarang yang dia ingin pacari orang, lihat cantiknya seorang, dia pacari orang, dia ingin menggagahi orang tersebut, dia ingin menggagahi wanita tersebut. Nah ini kan penyakit ya. Kan baru kemarin ya, baru 4 bulan yang lalu kalau kita tidak salah tuh, kita lihat ada seorang perempuan, mohon maaf, yang bunuh diri di atas makam ayahnya. Kenapa? Gegara dia minta pertanggungjawaban si laki-laki kurang ajar ya, yang sudah menggagahi dia berkali-kali atas nama pembuktian cinta ya. Kemudian dia tidak menikahi, tidak menghalalkan, sampai mohon maaf, sampai ada buah cinta yang dilarang di situ ya. Jadi sekali lagi ini saya pesankan, Abi Fahri Zaaja ya, terima kasih sudah bergabung ya. Bang Arpandi juga terima kasih sudah bergabung ya. Ya, jadi saya juga ini mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang laki-laki, kalau Anda ingin berumah tangga, jangan pacari orang yang Anda sukai. Segera halalkan ya. Karena menikah itu dahsyat ya. Menikah itu luar biasa, indah, luar biasa. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kaum hawa ya, saudari-saudariku yang saat ini barangkali sedang mencari jodoh.
Kalau ada orang yang datang, laki-laki datang ingin kenalan, kemudian ingin berpacaran, tanya keseriusannya, Anda mau berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru menghalalkan. Kalau hanya sekedar mencari kesenangan doang, ngajak jalan, kemudian nanti mohon maaf jatuhnya pada sesuatu yang jauh lebih dalam, mendingan hindari saja ya. Selamatkan kehormatan saudari-saudariku sekalian ya. Kang Tino, Kang Khairul, terima kasih sudah bergabung ya di Albar Channel. Nah, kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada kita nih, terutama kalau kita di Indonesia ini kan laki-laki yang dituntut keberaniannya itu laki-laki, sementara perempuan itu kan lebih sifatnya menunggu ya, menunggu pinangan dari laki-laki yang berani begitu ya. Zain, assalamualaikum Kang. Cek kodam dan aura. Oh, kita nggak kodam dan aura Kang ya, kita ini membangun keluarga sakinah ya. Kang Arpandi, terima kasih sudah bergabung. Dian, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan di hadisnya yang kedua, terutama ini bagi yang sudah mampu, yang sudah punya kemampuan ya, sudah punya pekerjaan tetap, apalagi sudah tetap bekerja ya, sudah punya penghasilan, apalagi kalau sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, belum menikah, itu Masya Allah, itu mubazir ya, mubazir saudaraku sekalian. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang sahih ya, beliau bersabda, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni ya. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka bukan dari golonganku, bukan dari bagianku ya. Jadi Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk segera menikah ya. Pemuda-pemuda yang sudah siap dianjurkan betul oleh Rasulullah SAW untuk segera menikah, karena sekali lagi menikah itu menyelamatkan kita dari perbuatan zina ya. Zina itu tidak hanya zina yang berhubungan badan ya saudaraku sekalian, zina mata itu juga berbahaya. Memandang sesuatu yang bukan mahram itu berbahaya. Apalagi mohon maaf ya sekarang ya, banyak sekali ya kita lihat gaya pacaran yang sudah di luar nalar. Menurut saya tolong janganlah ya, sampai kebablasan jangan ya. Kalau bisa segera menikah ya, karena menikah itu sekali lagi enak, indah ya. Mbah terima kasih sudah bergabung. Saputri ya, Mbak Saputri, Mbak Aisyah, terima kasih sudah bergabung ya. Ya, kemudian berikutnya sahabatku sekalian, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk segera menikah ya? Ya sekali lagi, kenapa kita harus segera menikah? Terlebih nih kayak Kang Zain nih, kayaknya nih sudah siap menikah nih, segera Kang ya, halalkan ya. Kakak kalau nikah di bawah tangan itu kan udah sah, nanti kan punya anak, apa iya itu anaknya anak haram? Oh ya, baik, 135 jet, bukan ya, bukan anak haram. Menikah di bawah tangan artinya ada walinya ya, syarat dan rukun nikahnya terpenuhi ya, itu tidak haram anaknya ya, itu sah dia sebagai anak dari ayah dan ibunya. Memang dia tidak tercatat di Disdukcapil ya, bahwa dia sudah menikah ya, dia tidak tercatat di sana, tapi itu sah sebagai suami istri dan anaknya juga sah sebagai anak kedua orang tuanya. Itu namanya nikah siri kalau di kita ya, nikah siri perspektif negara ya. Jadi nikah di bawah undang-undang. Tapi sekarang nikah siri juga sudah bisa didaftarkan ke Disdukcapil. Jadi teman-teman sekalian, ini perlu juga informasi ya. Jadi kalau ada yang sudah nikah siri, ada bukti-buktinya, ada foto nikahnya, kemudian ada walinya, terus ada catatannya juga, kapan tanggalnya segala macam, itu bisa kok dilaporkan ya. Sekarang sudah dimudahkan sama pemerintah. Jangan takut ya, jangan takut. Itu bukan aib sahabatku ya, itu bukan aib ya. Silakan saja langsung
nanti ajukan ke Disduk Capil, misalnya minta ke MUI misalnya gitu ya, juga ini ada kasih stempel MUI aja ya, kasih stempel MUI kemudian dilaporkan, nanti insya Allah akan didaftarkan di Disduk Capil. Mudah sekarang pemerintah kita sangat mempermudah kita. Ini juga bagian dari, saya rasa ini bagian dari cara-cara pemerintah untuk mencegah ya terjadinya perzinahan yang meluas di kalangan anak-anak muda kita. Ya, Kang Maman terima kasih sudah bergabung ya. Kang Kowe, masya Allah terima kasih sudah sudah sharing ya. Inisial N juga terima kasih sudah bergabung ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Kenapa kita harus segera menikah? Ya, kenapa saya juga waktu itu di usia 26 itu sudah merasa terlambat sekali untuk menikah ya. Apalagi yang sudah ada usianya 27, 28, segera. Apalagi sudah ada rumah, sudah ada kendaraan, fisik sehat, apalagi ya. Apalagi yang ditunggu ya. Mental, bismillah, mulai saja ya. Nanti sembari berjalan insya Allah membangun rumah tangga itu, kalau kita bilang mudah, tidak ada yang sulit. Insya Allah mudah ya. Nah, keutamaan menikah. Keutamaan yang pertama, sahabatku sekalian, ya, ini janji Allah lah ini. Ini janji Allah. Kalau kita miskin, kalau lu pada nih yang masih takut menikah ini, mungkin karena saya belum punya pekerjaan, belum menjadi pegawai tetap. Nggak usah menjadi pegawai tetap bekerja saja. Itu syaratnya, tetap bekerja saja. Karena ini janji Allah nih. Kalau kita miskin, Allah yang akan memperkaya kita setelah menikah. Ini kan luar biasa ya. Allah akan memperkaya kita kalau kita sudah menikah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ya. Surah 24 An-Nur ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum." Ya, wangkihu ya al-ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum. Nikah ya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk nikah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih." Kalau dia itu fakir, nih fakir di bawah miskin loh ini. Kalau dia itu fakir, maka Allah yang akan membuat dia kaya. Ini janji Allah, dan Allah janji itu kan pasti Allah akan mengkayakannya. Coba lihat sahabatku sekalian, silahkan Anda lakukan survei, dan saya sudah melakukan survei teman-teman sekalian. Ada orang yang sebelum menikah itu sudah kaya, betul ada. Tapi itu kecil, sedikit sekali. Tapi cek mereka yang sudah kaya sekarang, yang sudah jadi miliarder, itu rata-rata mereka sudah kayanya itu setelah sebagian besar ini itu justru kayanya itu setelah menikah. Kenapa? Karena memang Allah yang menjanjikan itu begitu. Allah yang menjanjikan bahwa orang yang menikah itu pasti kaya. Saya tahadus binikmah sahabatku sekalian. Waktu saya memutuskan untuk menikah, tabungan saya cuma 200.000. Itu pun habis buat saya berangkat ta'aruf waktu itu. Saya dari Bogor berangkat ta'arufnya ke Depok. Ya. Terus saya berangkat ke salah satu ustadz, pulang kita makan-makan begitu ya. Itu cukup buat transport sama kita makan-makan waktu itu. Pada saat saya khitbah, nol di rekening saya itu nol. Tapi saya bismillah, karena saya yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ya. Surah An-Nur ayat 32 ini saya yakin betul gitu. Bahwa kalau menikah nanti insya Allah akan mengkayakan kita. Ya, karena memang nikahnya untuk ibadah tentunya kan. Kalau nikahnya buat balas dendam, otomatis Allah bikin belangsak lagi tuh ya. Tapi kalau nikah kita untuk ibadah, Allah pasti akan membuat kita kaya. Dan masya Allah sahabatku sekalian, 3 bulan setelah nikah saya bisa beli motor ya, bisa beli motor. 6 tahun setelah menikah, alhamdulillah saya bisa nyicil rumah, 2 rumah sahabatku ya.
Masya Allah. Ini janji Allah itu pasti. Jadi siapapun Anda sekarang yang di sana ya, yang belum berani menikah, ayo menikah gitu. Kakak doain aku bulan 5 ini akan akad, doain semoga lancar. Masya Allah. Didoain ya. 135 jet ya. Ya, barakallahu laka baraka alaika barak wa jama'a bainakum fi khair ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan Allah tambah rezekinya, mudah-mudahan Allah langgengkan keluarganya ya, Kang 135 jet atau Mbak nih ya. Mudah-mudahan sampai kakek nenek ya, seperti alhamdulillah saya membangun rumah tangga sampai punya anak 5, sekarang tetap pacaran terus sama istri. Itu yang perlu kita bangun ya kakak ya. 135 jet mudah-mudahan langgeng sampai kakek nenek, sampai dipisahkan oleh maut. Kita aminkan ya sahabatku yang mampir di channel Elbar ya. Kang Arul terima kasih sudah bergabung ya. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus menikah sahabatku? Karena kalau kita miskin, Allah sudah pastikan kita akan kaya ya. Alhamdulillah nih, saya ini teman di tempat saya ini nih pesantren nih. Saya lagi merintis pesantren ya. Ini alhamdulillah nih semuanya setelah menikah ya. Allah berikan mudah-mudahan pesantren juga nanti bisa berjalan ya. Karena juga ini bagian dari cara mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mbak Yuli Mumtazah, terima kasih sudah bergabung ya. Ya, makasih kembali Kang Jet ya. Makasih kembali ya. Baik. Jadi sekali lagi keutamaan menikah yang pertama adalah Allah akan memberikan kekayaan bagi mereka-mereka yang masih miskin. Mereka-mereka yang miskin Allah akan berikan kekayaan kepada mereka. Jadi kalau Anda ingin cepat kaya, maka jawaban pertamanya adalah menikah ya, segera menikah. Nah, kemudian yang kedua sahabatku ya, indahnya menikah itu, sudah menikah itu indah, enak, surga dunia ya. Mbak Farid, Mbak siapa nih? Buna ya, terima kasih sudah bergabung. Nur Halimah 61 ya, terima kasih sudah bergabung. Mbak Selina, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi kenapa kita harus menikah? Kenapa segera menikah ya? Yang kedua, kalau sudah menikah ya, bedanya nih, kalau sudah menikah sama yang belum menikah. Kalau Anda belum menikah, bermesraan, jalan bareng, pegangan tangan, itu dosa. Dan dosanya makin besar. Anda pandang-pandangan begini, Anda senyum, mohon maaf, apalagi Anda cupika-cupiki, dosa besar. Apalagi terjerumus ke dalam pembuktian cinta yang mohon maaf, yang nanti di ujung-ujungnya perempuan yang menjadi korbannya, jauh lebih dosa besar ya. Mbak Titin Agustin, terima kasih sudah bergabung. Mbak Dila, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi bermesraan pada saat belum nikah, pada saat pacaran, itu dosa terus, dan Anda terus digoda sama setan. Ayo lanjutin terus, lebih dalam lagi, dan itu indah, menurut kita indah, tapi sesungguhnya itu kita sedang membuka pintu maksiat, kita sedang membuka pintu ya, pintu neraka. Tapi kalau kita sudah menikah sahabatku, ini beda ini. Kalau kita sudah menikah ya, kemudian Anda bermesraan, cupika-cupiki, pegangan tangan, boncengan kemana saja, selama kita melakukan itu, pahala semua bro, pahala semua. Masya Allah, ini kan bonus dari Allah. Sudahlah, Allah akan membuat kita semakin kaya. Yang kedua, Allah selalu limpahkan kita dengan pahala kebaikan ya, kebaikan semuanya. Jadi Anda bermesraan, Anda bercumbu di rumah, tapi bercumbunya di rumah ya,
Jangan di tengah di tengah keramaian berjumbu, itu juga kurang tepat ya. Boleh bermesraan di tempat keramaian, boleh pegangan tangan, kemudian saling pandangan berpacaran ya, berpacaran setelah nikah, itu justru bagus. Berikan contoh kepada mereka yang masih berpacaran belum menikah, itu pacarannya setelah nikah. Bahkan kalau kita setelah nikah kemudian sampaikan kepada mereka yang masih berpacaran untuk segera menikah, itu adalah dakwah yang pahalanya makin lebih besar ya. Abhinaya ya, terima kasih sudah bergabung ya. Nah, apa landasannya? Landasannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Abu Darda ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu fi thalath." Ada 3 permainan yang memiliki arti. Artinya permainan ini bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ta'dibu farsik ya, waramyuka bikausik wa mala abatuka ahli ya. Jadi 3 hal ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalau kita lakukan ini berpahala. Yang pertama adalah mengajarkan kuda ya. Main-main yang bermanfaat itu ialah memainkan kudamu. Artinya kita berkuda ya. Berkuda itu karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar berkuda nih, bermain-main dengan kuda itu berpahala ya. Itu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bermain-main dengan panah, belajar memanah atau memang memanah gitu. Memanah itu, belajar memanah itu adalah sunnah. Jadi itu berpahala sahabatku sekalian ya. Kalau mungkin sekarang di samping memanah barangkali belajar menembak ya. Kalau dulu memanah mungkin sekarang menembak ya. Itu berpahala ya. Tapi kalau menembak punya pistol nanti kemudian nembak sembarangan, itu bahaya, itu berdosa ya. Kemudian yang ketiga ya, itu bermesraan dengan keluarga, bermesraan antara suami istri, itu berpahala bro ya Allah ya. Jadi kalau sudah menikah bermesraan itu pahala loh. Jadi ya sekali lagi nih yang segera mau menikah ya, kami doakan ya, saya doakan terutama semoga pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga pernikahannya langgeng, suami istri diharmoniskan ya, mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah insyaallah ya. Jadi Mbak Hairunisa terima kasih sudah bergabung ya. Jadi ayo yang belum mau menikah, ayo, daripada Anda setiap hari berbuat dosa, melihat yang bukan mahram, kemudian timbul syahwat di sana, dosa lagi kita. Tapi kalau kita sudah menikah, melihat orang di luar, mohon maaf, mungkin kelihatan cantik, kemudian di rumah juga ada, pulang kemudian bermesraan dengan istri, kemudian melakukan hal-hal yang ibadah sama istri, itu pahalanya besar, luar biasa ya, luar biasa besar. Jadi sekali lagi, yang pertama, menikah itu akan membuat kita semakin kaya. Yang kedua, menikah itu akan berpahala ya. Bermesraan dengan istri itu berpahala ya. Bermesraan dengan keluarga itu berpahala. Jadi sahabatku sekalian ya, ayo yang masih muda terutama segera menikah, segera halalkan orang yang Anda sayang, orang yang ingin Anda jadikan ibu dari anak-anak Anda. Terlalu lama Anda biarkan menggantung, terlalu lama berbuat dosa, dan itu tidak baik. Terutama buat akhwat, buat perempuan, mereka tidak suka menunggu. Mereka sukanya dilamar, dikhitbah, dinikahi ya. Bang Atar terima kasih sudah bergabung. Faradiba terima kasih sudah bergabung. Bang Arle, Mbak Sumiati terima kasih. Nur 94 terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian yang ketiga ya, kenapa harus segera menikah? Yang ketiga ya, karena ngasih nafkah ke istri
itu terhitung sedekah. Jadi kalau pacaran nih, bedanya sahabat sekalian. Kalau Anda pacaran, ya kan? Anda pacaran, kemudian Anda ngasih, Anda beliin sepatu, Anda beliin pakaian, Anda beliin lipstick buat pacar Anda beliin, Anda ajak makan, ajak dating, apalah bahasanya itu dosa, ya. Tapi kalau sudah menikah, ya, Anda kasih nafkah buat istri, Anda beliin dia baju, pahala. Anda beliin dia sendal, pahala. Anda beliin dia sepatu, pahala. Anda beliin dia lipstick, pahala. Anda beliin dia skincare, pahala. Pahala semua, sedekah semua. Dan sedekah itu berpahala, ya. Sedekah terbaik itu adalah sedekah kepada keluarga, memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah sedekah terbaik, ya. Itu adalah sedekah terbaik, sahabatku. Jadi sayang kalau Anda sudah mampu menikah tapi belum mau menikah. Sayang Mas Bro, sayang, ya. Mbak Naya, terima kasih sudah bergabung, ya. Ayo berani, ya, jangan takut, ya. Apalagi ini kiamat makin dekat, Bro, ya. Makin dekat nih, ya, kiamat itu makin dekat, ya. Sungai Tigris sudah mulai kering tuh. Ayo yang belum, jangan sampai, ya, jangan sampai tidak merasakan nikmatnya menikah di dunia. Masya Allah, itu separuh surga menikah itu, Bro. Separuh surga menikah itu, ya. Kang Stopper, terima kasih ya sudah bergabung, ya. Jadi ayo, ya, ngasih nafkah, ya, buat istri itu sedekah, pahala. Tapi Anda ajak makan pacar Anda, ajak makan, Anda belikan mobil buat pacar Anda, tak ada guna, ya. Ya mungkin berguna untuk secara manusiawi, berguna, ya. Tapi di mata Allah dosa, ya, percuma. Jadi segera halalkan, baru Anda kasih hadiah yang nggak usah tanggung-tanggung. Kalau mampu beliin mobil sport, dia suka mobil sport, beliin mobil sport, sedekah, Bro. Tapi kalau baru mampu beliin motor Scoopy, ya, beliin motor Scoopy, sedekah, pahala, Bro, ya. Apalagi pacaran terus sampai punya anak 5 seperti saya, sedekahnya udah luar biasa tuh, ya. Mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng, ya. Saya doakan di sini mudah-mudahan yang sudah mampir di channelnya Elbar, yang mudah-mudahan keluarganya harmonis, ya. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih dan salihah, ya. Intinya, ya, tetap pertahankan keluarga, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dinaungi oleh hidayah Allah, sehingga keluarga kita betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Mama Cun, terima kasih sudah bergabung, ya. Kemudian, ya ini tadi, ya, yang ketiga tadi, memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga itu adalah sedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan, ya. Jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, ya. Kalau belum punya anak berarti kepada istri, kalau sudah punya anak berarti kepada keluarga, ya. Maka nafkah tersebut bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Jadi jangan pelit nih yang sudah punya suami, jangan pelit sama istri, ya. Jangan pelit. Bahkan kalau bisa, ya, suami berapapun gajinya istri itu tahu, ya. Rekeningnya kalau bisa, pinnya istri tahu, passwordnya tahu, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Tapi, ya, ini juga kepada para istri. Kadang-kadang suami itu pengen sesuatu. Nah, biasanya nih kalau istri sudah pegang duit, kadang-kadang sudah susah juga keluarnya kepada suami. Tanya suaminya, ya, Kang, Ayah, Pi, Papa, ya,
Butuh apa Pak? Ini kan uang sudah saya pegang, rekening sudah ada di saya, ATM juga sudah ada di saya. Papa butuh apa? Tanya. Kadang-kadang seorang suami kalau dia sudah serahkan uangnya kepada istri, dia pengen beli apa itu malu minta itu. Malu gitu. Bahkan untuk hanya sekedar untuk beli bensin juga kadang-kadang malu gitu. Ya. Nah, disinilah perlunya pengertian itu tadi. Saling peka gitu. Papa butuh apa? Nah, ini juga yang saya anjurkan nih sama yang sudah bersuami istri ya. Siapapun kita yang sudah menikah, ini saya anjurkan nih, karena saya juga mempraktekkan ini ya. Sering sekali kita ini tidak memperhatikan yang namanya orang tua. Kadang-kadang kalau suami ngasih kepada orang tuanya, istrinya cemburu ya. Kalau istri ngasih kepada orang tuanya, suaminya juga cemburu. Nah, ini yang perlu kita sepakati. Saya alhamdulillah sama istri saya diskusi ya. Nih, Abi sekarang gajinya seperti segini, Umi juga kerja gajinya segini. Ayo kita sama-sama berkhidmat kepada orang tua. Terima kasih Kang Azam ya, Masya Allah sudah ngasih ya. Berkhidmat kepada orang tua ya. Jadi bagaimana caranya kita berkhidmat kepada orang tua? Ketika kita dapat gaji ya, ketika dapat gaji, ayo ya, sepakat sama istri, sepakat sama suami, kita berikan kepada orang tua. Berapa persen? Terserah. Sesuai dengan kesepakatan, ya. Sesuai dengan kesepakatan, berikan di situ pada orang tua. Ya. Saya alhamdulillah ya, saya tahadus bini mas sekali lagi ya. Saya sampaikan kepada teman-teman, saya bersepakat sama istri saya ketika gaji kami hadir begitu sudah masuk ke rekening, maka yang pertama itu automatically zakat ya, zakat profesi, keluarkan 2,5% supaya harta kita jadi berkah. Kemudian yang kedua, orang tua dan mertua itu seberapapun ya, seberapapun transfer ya, seberapapun transfer ya kepada mereka. Saya tidak malu karena ini juga bagian dari, barangkali mudah-mudahan mohon doanya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga limpahkan rezeki kepada kami sama keluarga ya. Saya tahadus minimah sahabatku, gaji saya sebelumnya itu 6 juta ya, alhamdulillah 6,3. Nah, saya transfer ke ke orang tua itu. Untuk orang tua saya karena udah sepakat kita ya, untuk urusan orang tua mertua itu dari saya, kalau istri nanti untuk bantu keluarga ya, bantu dapur dan seterusnya. Jadi saya transfer ke orang tua 1,2, kemudian saya transfer ke mertua 1 juta. Tapi kami sudah sepakat. Kenapa saya lebihkan kepada orang tua? Ya karena saya merasa bahwa saya dibesarkan sampai seperti sekarang itu orang tua, sementara mertua dan saya juga udah minta keikhlasannya sama istri, saya ngasih 1 juta dan istri juga tidak keberatan. Alhamdulillah kami lakukan ini ya buat orang tua. Mbak Maca ya, terima kasih sudah bergabung ya. Itu yang yang saya lakukan. Kenapa? Karena doa orang tua itu teman-teman sekalian, orang tua itu nggak minta untuk kita transfer, nggak minta untuk kita nafkahi, tidak. Tapi kalau kita nafkahi orang tua, pertama doa-doa dia akan mengalir, dan itu bagian dari keberkahan ke keluarga kita, bagian dari doa-doa mereka yang membuat keluarga kita bertahan langgeng, insya Allah dipisahkan oleh maut kelak ya. Karena orang tua tidak pernah mendoakan supaya anaknya itu keluarganya berantakan, nggak pernah. Doa mereka itu, ya Allah ya, jadikan keluarga anak kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Selalu begitu doa mereka. Belum, baru 2. Ayo sebentar ya, sebentar ya. Ada pacar lagi minta dianterin pasar ya, lagi nih, bentar ya. Ya jadi ke orang tua itu
Itu yang pertama. Baru nanti Anda misalnya ada cicilan rumah baru ke rumah. Kak, bagaimana kalau cukup buat buat cicilan rumah? Nah, kadang-kadang ini yang di luar nalar kita, teman-teman sekalian. Kalau saya memang jujur, yang saya dahulukan adalah pertama itu tadi, zakat, kedua orang tua dan mertua. Allah itu bantu. Allah akan bantu kita, sahabatku sekalian. Allah bantu dengan min haitsu la yahtasib. Ya. Karena sekali lagi, doa orang tua itu tidak pernah meleset. Doa orang tua itu pasti akan mendoakan kita murah rezeki. Luas rezekinya itu pasti orang tua akan doakan kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang qurrata ayun, itu pasti didoakan sama orang tua. Pasti, ya. Makanya itu tadi, ya, silaturahim kita di samping kita transfer, kalau yang bisa dekat, yang dekat rumahnya kalau bisa datang ya, datang ke rumah orang tua atau mertua gitu. Nah, kalau ke orang tua laki-laki, kalau ke orang tua suami ini, kalau ke orang tua suami, kasih istri yang ngasih. Mah, Pak, ini asal sedikit ya, buat sehari-hari ya. Mohon maaf ya, misalnya Evi atau siapalah sebut namanya, Evi sama kakak sama abang sama ini baru ngasih segini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau ke keluarga istri, ke mertua, ke orang tuanya istri, kalau bisa suami yang ngasih ya. Mah, Pak, ini ada sedikit ya buat kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan membantu, tidak banyak. Mohon doanya semoga abang sama adik diluaskan rezekinya, dapat keturunan yang saleh dan soleh. Minta doa sama orang tua. Itu nanti yang membuat keluarga kita selalu pacaran terus, harmonis terus, insya Allah. Ya. Jadi memberikan nafkah kepada keluarga itu sedekah, pada istri, kepada anak, nambah lagi kepada orang tua. Masya Allah, dahsyat bro, ya, dahsyat bro. Kemudian berikutnya, ya, ini yang wow, ini apa ya? Sebenarnya ini agak tabu ya, tapi ya apa adanya nih saya sampaikan, apa adanya ya. Apa adanya saya sampaikan ya. Berhubungan suami istri atau berhubungan intim ya. Kalau bahasa saya ibadah malam Kamis, ibadah malam Jumat, ibadah malam Senin. Kalau kami bahasanya begitu sama istri ya. Di ibadah gitu. Kalau malam Kamis itu ibadah, malam Senin itu ibadah ya. Malam Jumat itu ibadah, apalagi begitu ya. Ibadah itu ya, nilainya ibadahnya besar bro. Dan itu pertama sudahlah nikmat dunianya luar biasa. Aduh, kayaknya nggak ada yang ngalahin ya untuk yang satu ini. Ketawa-ketawa ya kan, yang nggak ada yang ngalahin ya. Sorry. Misalnya ada pacar lagi gendong anak yang baru usia 2,5 bulan. Itu nikmatnya Masya Allah luar biasa bro. Dan itu juga nilainya ibadah ya. Berapa jam anda mampu begitu, itu ibadah terus bro, Masya Allah. Itu ibadah yang paling enak gitu. Yang lelah tapi aduh, nggak bisa digambarkan. Ini yang masih muda jangan bayangin ya, yang masih muda jangan bayangin sekali lagi. Ya, Kang Azan sampai hahaha nih, sampai ketawa. Mohon maaf nih, jangan dibayangin yang masih muda. Tapi memang ini apa adanya. Kenapa? Ada dasarnya. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini agak panjang hadisnya ya. Saya bacakan artinya saja. Astagfirullah. Kok saya bacakan artinya ya. Hubungan intim, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, katanya. Pada hubungan intim kalian sama istri itu, berhubungan suami istri itu adalah sedekah ya. Ya. Para sahabat lantas ada yang bertanya, dulu pada sahabat nih, kan Rasulullah menyampaikan, hubungan intim kalian itu adalah sedekah, kata Rasulullah kepada para sahabat. Lah sahabat kan bertanya dong, masa iya kita berhubungan intim sama suami istri itu kan pakai nafsu, masa iya sedekah? Kata para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah SAW jawab, kalau kalian ya berhubungan ya dengan cara maksiat,
maka kalian mendapatkan dosa, dan dosanya dosa besar. Kalau kalian berhubungan setelah halal, maka sebaliknya kalian mendapatkan pahala yang besar, ibadahnya besar. Makanya kalau mampu tiap malam ibadah terus, bro. Ya, tapi kayaknya nggak ada yang kuat tiap malam ya. Kalau yang sudah usia 40 ke atas tuh berapa kali nih? Ya, sehatnya itu ya malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, itu sehat tuh. Ya, kalau lebih lama dari itu, misalnya 2 minggu sekali, ya tergantung kesepakatan suami istri ya. Sekali lagi, yang masih muda jangan bayangin ya, kalau mau langsung saja hari ini khitbah calonnya, minggu depan, bulan depan langsung nikah, biar segera dapat nikmat yang berpahala, begitu ya. Oh gitu ya. Terima kasih. Anak sudah umur 18 tahun, berarti itu udah segera dicariin mantu tuh ya, Pak Azan ya. Masya Allah. Jadi ya itu tadi, ini Masya Allah nih, keutamaan menikah itu dahsyat memang ya, luar biasa. Hubungan suami istri aja pahalanya besar ya, apalagi yang lain ya. Ini sekali lagi, kenapa ini disampaikan, karena ini apa adanya, ini ada dasarnya ya. Hadis Rasul SAW, riwayatnya Muslim lagi ya, pada nomor hadis 1006 ya. Ya coba cek nanti hadisnya di 1006, hadis Muslim 1006. Ini berbicara tentang hubungan ibadah suami istri. Jadi jangan tanggung-tanggung yang mau ibadah ya, yang lagi diem-dieman sama suami sama istri, toel aja tuh. Kalau misalnya istri lagi ngambek, toel aja sama suami, mi ya ibadah, begitu ya. Kalau misalnya suaminya lagi ngambek, toel aja sama istri, bi ya ibadah gitu. Kak, bang, apa segala macam, ibadah, pahala. Sayang kalau itu dilewatkan. Malam Senin masa lewat, ibadahnya udah nunggu, ya lewat. Malam Kamis datang masa lewat, malam Jumat datang masa lewat, hajar ya ibadah. Kemudian berikutnya yang kelima ya. Yang kelima, menikah itu mencukupi separuh agama kita ya. Jadi kalau belum menikah nih, agama kita ini ibarat air dalam gelas ini ya, masih setengah. Nah, yang setengahnya ini nanti dari ketakwaan yang kita punya, dari amal soleh yang kita punya ya. Setengahnya ini dari menikah. Nah, bayangkan kalau nggak menikah, setengah terus ini bro, nggak akan penuh. Nah, makanya kalau kita menikah nih, agama kita jadi penuh ya. Satu gelas itu jadi penuh dia. Tapi kalau nggak menikah, nggak penuh. Makanya yang sudah siap menikah segera menikah, yang sudah mampu menikah segera menikah ya. Oh iya, yang sudah mampu ya, yang sudah mampu siap ya. Ada yang mampu tapi nggak siap mental. Kalau menurut saya nih ya, kalau saya yang saya sampaikan ke teman-teman yang belum pada menikah, sebenarnya ada 2 faktor ya. Ada 2 faktor orang itu belum menikah ya. Ada 2 faktor. Ini yang dominan ya, yang dominan. Sahabatku yang masih muda ini tolong dicamkan ya. Kang Fajar terima kasih ya. Kang Badrul terima kasih sudah sudah bergabung ya. Ada 2 faktor yang membuat orang itu tidak menikah atau tidak siap menikah atau belum mampu menikah. Yang pertama, lemah iman ya. Lemah iman ya. Itu tadi, mentalnya nggak siap. Makanya itu yang perlu dikuatkan. Baca banyak buku tentang pernikahan, baca banyak buku tentang keluarga, baca banyak buku tentang kewajiban suami istri. Saya dulu ya, kok apa sih? Jangan, maaf ya, intermezzo nih, ada yang mengganggu ya. Jadi saya dulu sebelum menikah itu saya betul-betul persiapkan diri. Saya baca buku nikah muda, oh itu semangatnya luar biasa, menggebu-gebu. Tapi masih ada nih yang namanya maju mundur, itu masih ada. Memang itu setan itu selalu begitu. Dia akan selalu menggoda kita untuk maju mundur,
Udah, lo belum siap, lo belum siap. Kan begitu setan, malaikat, ente hajar udah siap kok. Ente udah siap, ente udah siap. Jadi terus selalu itu, ya, selalu apa namanya? Bertarung itu antara nafsu sayyi'ah dengan nafsu mahmudah, itu bertarung terus itu. Nah, kemudian saya baca buku, saya baca kado pernikahan, saya baca apa namanya buku Kupinang Kau dengan Hamdallah. Banyak buku yang saya baca tentang fikih wanita, saya baca fikih keluarga, saya baca. Nah, sudah mulai ilmunya banyak, kemudian mental sudah kuat dong. Finansial belum ada, tapi iman kuat nih. Pertama kuat imannya. Kalau yang belum menikah, berarti satu, kemungkinannya imannya lemah. Satu. Saya cuma 2 nih. Orang nggak menikah itu cuma 2 dalam catatan saya. Yang kedua, nah ini, dan tapi ini saya belum pernah survei soalnya, saya belum pernah survei. Lemah itu, ya, lemah bawah, ya, lemah syahwat. Maaf, sorry. Ya, karena banyak orang yang sudah, mohon maaf ya, banyak yang sudah punya pekerjaan tetap, belum menikah, alasannya masih ini masih itu. Kalau kita butuh kondisi ideal baru menikah, kiamat makin dekat, bro. Kiamat makin dekat, sayang. Sementara nikmat nikah itu nikmat yang, ya Allah, setengah dunia ini ada pada nikah. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa nikah ini separuh agama, karena nikmatnya juga separuh dunia nikmatnya. Ya. Monggo Pak Azan, terima kasih ya, sudah stay. Mau pamit, mudah-mudahan mau bekerja, mudah-mudahan dilancarkan ya pekerjaannya, mudah-mudahan rezekinya diluaskan ya Kang Azan ya, mudah-mudahan supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang telah mampir di channel Al Bara Channel, mudah-mudahan semuanya dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan apa namanya, diharmoniskan keluarganya, bahagia dunia akhirat insyaallah ya. Jadi saya sekali lagi nih kepada yang belum nikah, ayo segera, karena tadi ada 2 kemungkinan. Kalau enggak lemah iman, ya lemah itu tadi, lemah syahwat ya, mohon maaf ya. Makanya supaya Anda tidak disebut lemah bawah ini, maka segera tunjukkan bahwa Anda betul-betul laki-laki. Jangan bikin orang yang selama ini Anda sayang, si dianya nunggu ya. Perempuan itu nggak mau nunggu, betul nih? Tuh, nggak mau nunggu ya, dia pengennya kepastian ya. Kapan iu mau hibah saya? Itu kepastian, itu yang dibutuhkan ya, itu yang dibutuhkan, pasti dibutuhkan kepastian. Perempuan itu butuh kepastian. Jangan biarkan mereka mengawang-awang, takut ya, setelah itu nanti ditinggal, depresi, akhirnya dia nggak percaya lagi sama laki-laki ya. Bullshit semua laki-laki, padahal banyak laki-laki yang baik, digeneralisir sama dia, bullshit semua ya, kurang ajar semua. Nah kalau udah begitu kan, martabat siapa yang dirusak? Laki-laki. Gegara siapa? Nih gegara yang ngerusak laki-laki, begitu ya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sahabatku sekalian, automatically ya, nikah itu bikin bahagia. Kenapa? Karena Allah yang janjikan itu, Allah yang menjanjikan nikah itu bahagia. Apa janji Allah ya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita bahwa menikah itu menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan ketenangan. Ini janji Allah loh. Allah yang menyatakan demikian, dan itu pasti. Nah, tapi syaratnya begini sahabatku. Bang, itu ada kok yang menikah keluarganya berantakan. Pertanyaannya, menikah di awalnya itu gara-gara apa? Kalau menikah tujuan kita itu ibadah, ini yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kebahagiaan. Tapi kalau menikah tujuannya yang lain, maaf, tujuannya untuk harta, kan banyak begitu sekarang. Pengen menikah untuk menguasai harta si dianya.
Misalnya yang perempuannya perempuan kaya, pengen dikuasai hartanya, dan seterusnya dan seterusnya. Atau karena hubungan bisnis dan seterusnya. Nah, kalau niat di awal sudah rusak, maka pernikahan ke depan juga akan rusak. Ya. Tapi kalau niat di depan, kita ingin membangun rumah tangga untuk ibadah, mendapatkan keturunan yang salih dan salihah, karena hidup ini tidak hanya di dunia, kelak juga di akhirat. Ya, kita ingin ada anak-anak yang saleh yang mendoakan kita. Nah, ini yang Allah langgengkan kebahagiaan itu. Ya, saya yakin ada pernikahannya di atas kami yang 17 tahun. Kami sekarang nih jalan 17 tahun kami menikah. Alhamdulillah sampai sekarang seperti saya bilang pacaran terus. Ini juga nih kita mau pacaran ke pasar. Ya, beli kebutuhan dapur. Insyaallah ya. Jadi kalau tujuan kita nikah itu ibadah, langgeng insyaallah. Nah, langgeng insyaallah. Ada kerikil, ada cekcok, ada cemberut, ada. Itu lumrah manusiawi. Makanya di situ disebutkan perlu adanya kesabaran. Ya, perlu adanya kesabaran yang pernah kita bahas kemarin, ya. Baik, sahabatku sekalian, ini sudah hampir 1 jam kita ya. Barangkali ini bahasan kita hari ini terkait dengan nikmatnya menikah, anjuran untuk menikah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Kang Dieno ya, terima kasih sudah bergabung ya. Mudah-mudahan nanti di pembahasan berikutnya kita akan gali terus ya, bagaimana kita membangun keluarga sakinah, bagaimana agar mudah-mudahan nanti ada yang mau berbagi ya, di yang hadir di channel ini. Mudah-mudahan nanti ada yang mau berbagi untuk kita saling memotivasi agar kita bisa mempertahankan keluarga dari awal sampai akhir tetap dalam kondisi harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahul muwaffiq ila sabilil thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit sahabatku sekalian, mohon doanya semoga Elbar ya sama keluarga senantiasa sehat, semoga senantiasa bahagia, semoga senantiasa samawa, sakinah, mawaddah, warah. Dan saya juga doakan Anda semua yang sudah mampir, yang sudah berdiskusi, yang sudah sharing, mudah-mudahan juga diberikan samawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan semua urusannya dipermudah oleh Allah, mudah-mudahan rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.